datang di channel aku Arifna. Makasih untuk kalian udah klik video ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian bertahan nonton video ini sampai akhir. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ngajak kalian ngomongin tentang seorang pembunuh berantai yang ada di Indonesia yang bernama Rio Martil. Jadi Rio Martil ini sudah membunuh 4 orang di luar penjara dan membunuh 1 orang lagi di dalam penjara, yaitu teman satu selnya sendiri. Oke, sebelum kita membahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Rio Martil, ayo kita bahas dulu mengenai latar belakangnya. Check it out. Rio Martil memiliki nama lengkap Antonius Rio Alex Bullock. Lahir di kota Sleman pada tanggal 2 Mei 1978. Jadi Rio ini sedari kecil memang sudah dikenal sebagai anak yang nakal, sehingga orang tuanya sendiri pun merasa kewalahan. Nah, jadi di usia si Rio ini 8 tahun, orang tuanya mengirim Rio ini ke Jakarta. Di Jakarta Rio ini tinggal dengan kakaknya yang usianya terpaut 12 tahun. Di Jakarta, kenakalan Rio tetap gak berubah. Malah dia punya masalah sama ayahnya. Saat itu ayahnya meminta Rio untuk berpindah keyakinan, mengikuti keyakinan yang dianut oleh ayahnya. Tapi Rio menolak, dan sejak saat itu juga Rio nggak dianggap anak lagi sama ayahnya. Akhirnya Rio memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan tinggallah dia bersama ibu angkatnya bernama Ibu Ina. Ibu Ina ini pekerjaannya adalah penjual sayuran di Pasar Senen. Nah, daerah Pasar Senen ini kan merupakan daerah yang rawan. Rio ini udah punya bibit-bibit nakal ya. Bergaullah dia sama preman di sana. Akhirnya tambah nakal lah si Rio ini. Dia jadi sering bolos sekolah, mabuk-mabukan, pakai obat-obatan terlarang. Ya, seperti itu. Tapi katanya Rio ini tetap menyelesaikan sekolahnya, bahkan dia sempat berkuliah di salah satu akademi bahasa asing. Dan saat dia tumbuh dewasa, akhirnya ya dia butuh kerjaan dong, dia cari kerja. Pekerjaan pertama yang dia coba adalah menjadi pedagang. Nggak tahu kenapa, entah karena gajinya kecil atau dia ngerasa nggak cocok sama pekerjaannya, akhirnya dia berpindah profesi menjadi seorang supir taksi. Nah, jadi supir taksi ini juga nggak lama, akhirnya dia berpindah profesi lagi, bekerja di sebuah percetakan. Tapi percetakan di tempat Rio bekerja ini bukan percetakan yang baik-baik. Jadi di percetakan ini mereka mencetak surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB palsu. Karena tempat bekerja Rio ini bukan tempat yang baik-baik, akhirnya digerebeklah sama polisi. Dan sejak saat itu Rio menganggur. Tapi berdasarkan pengalaman dia bekerja di tempat seperti itu, akhirnya dia berkenalan sama jaringan pemalsu surat kendaraan. Dan gak lama kemudian, dia naik tingkat nih, bekerja menjadi seorang pencuri mobil. Setelah Rio menjadi pencuri mobil, ternyata dia berbakat di sana. Dia dikenal sebagai pencuri mobil yang ulung, jadi dalam sehari biasanya dia bisa dapat sekitar 2 mobil. Nah, sistem kerjanya si Rio ini berdasarkan request dari penadah. Jadi dari penadah biasanya nge-request ke Rio, "Yo, kita butuh mobil, lo curiin buat kita. Ntar kita kasih DP." Nah, jadi dia udah dapat DP, dia curi, nanti dia kasihin mobilnya ke penadah. Dan penadah ini nanti ngebayar dia juga, seperti itu. Suatu hari, Rio ini nggak ngasihin mobil yang udah dia curi ke penadah. Jadi penadah ini udah ngebayar DP ke si Rio, tapi malah dia ngejual sendiri mobilnya itu nggak dia kasihin ke penadahnya. Ngamuk lah kan si bos penadahnya ini, "Udah aku bayar kok malah nggak dikasihin ke aku, malah kamu jual sendiri." Dan bos penadahnya ini akhirnya ngelaporin Rio ini ke polisi, dan gara-gara itu Rio dipenjara 1 tahun di LP Cipinang. Keluar dari penjara, Rio nggak insaf nih, masih dia mencuri mobil. Kenapa? Karena dia tuh udah dibayar DP, jadi sebelum dia masuk penjara, ada bos penadah yang udah ngebayarin DP ke dia, jadi mau nggak mau kan dia harus tetap curiin mobilnya karena udah kayak berhutang sama si penadahnya ini. Dan ya udah, dia menjalani hidup sebagai pencuri mobil. Dan layaknya kriminal-kriminal, dia hidupnya ya kayak foya-foya, dunia malam, obat-obatan ya seperti itu. Tapi semuanya berubah saat dia bertemu dengan Siti Alawiyah. Nah, Siti Alawiyah inilah yang akhirnya nanti menjadi istrinya. Dia menikah dengan Siti Alawiyah ini di tahun 1994. Setelah menikah dengan Siti Alawiyah, si Rio ini udah nggak foya-foya lagi. Jadi semua uangnya itu dia berikan ke keluarganya. Dari pernikahannya dengan Siti Alawiyah, Rio ini mendapatkan 3 orang anak. 2 anak
perempuan dan 1 anak laki-laki. Di mata Siti Alawiyah, Rio ini merupakan laki-laki yang bertanggung jawab. Dan Siti Alawiyah ini taunya suaminya ini bekerja sebagai pedagang, bukan pencuri mobil. Karena si Rio tuh nggak pernah ngaku sebagai pencuri mobil kayak gitu dari awal. Dia bilangnya dia adalah pedagang. Dan di mata mertuanya, Rio ini merupakan sosok yang sopan. Jadi kata mertuanya kalau mau pergi atau datang selalu nyium tangan mereka seperti itu. Jadi sangat berbeda gitu. Rio tuh kalau di keluarganya jadi lebih hangat, tapi kalau di luar ya seperti itulah tingkahnya. Kayak yang udah aku kasih tahu di awal tadi, Rio ini kan bekerja sebagai pencuri mobil dan dia biasa beroperasi di daerah Jakarta. Tapi belakangan dia ngerasa kayak udah semakin gak aman kayak gitu untuk kerja mencuri mobil di Jakarta, karena dia ngerasa bisa kapan aja ditangkap polisi karena saking terkenalnya dia gitu sebagai pencuri mobil yang ulung. Akhirnya dia merubah triknya. Dia pindah ke beberapa kota di Jawa untuk mencuri mobil, dan bahkan dia nggak cuma sekedar mencuri, tapi dia juga membunuh. Dan dari sini kita masuk ke kronologi pembunuhannya. Pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2001 di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Hotel Rosenda, kamar 135. Rio sedang berbincang dengan seorang laki-laki berusia 40 tahun bernama Pak JJ. Pak JJ ini merupakan seorang pengacara dan juga pengusaha penyewaan mobil. Nah, jadi hari itu Rio minta tolong sama Pak JJ ini untuk diajak berkeliling Baturaden. Kenapa? Karena dia mengaku kepada Pak JJ ini bahwa dia merupakan seorang pengusaha dari Jakarta dan dia tertarik untuk menanamkan modal di bidang perumahan, dan dia minta Pak JJ ini untuk mencarikan tempat yang kira-kira prospeknya bagus gitu untuk dibangun perumahan. Penyewaan mobil punya Pak JJ ini bukan tipe penyewaan mobil yang lepas kunci, jadi memang harus ada supir yang menemani kliennya untuk berkeliling kota. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak JJ hari itu. Nah, setelah menemani si Rio ini berkeliling mencari tempat yang katanya prospeknya bagus untuk penanaman modal pembangunan rumah, akhirnya si Rio ini mengajak Pak JJ untuk nongkrong-nongkrong aja di kamarnya, di kamar nomor 135 itu. Dan ya udah, ngobrol lah mereka seputaran bisnis perumahan itu. Dan Pak JJ ini kayak cuman ya sekedar mendengarkan dan mengiya-iyakan aja apa yang diomongkan oleh si Rio ini, karena sebenarnya Pak JJ ini pun juga kurang tertarik kayak gitu. Nah, saat mereka sedang berbincang ini, mereka sambil menonton TV. Jadi Pak JJ ini sambil nonton TV, sambil memperhatikan juga terkadang Rio ini ngomongin apa. Dan si Rio ini sambil berbicara, sambil mondar-mandir seperti itu. Kadang ke depan, kadang ke belakang. Dan di saat dia mondar-mandir ini, sebenarnya dia mencari kesempatan untuk bisa membunuh Pak JJ. Akhirnya saat Rio merasa sudah memiliki kesempatan, dia pun mengambil martil yang udah dia siapkan. Jadi dia punya 2 martil, satu dia pegang di tangan kanan dan satu dia pegang di tangan kirinya. Dia berdiri di belakang Pak JJ dan dia pukul kepala Pak JJ, berkali-kali dia pukul. Sampai akhirnya ya udah Pak JJ meninggal, kepalanya remuk, darah berhamburan, udah kemana-mana lah, isi kepalanya juga keluar semua. Ngebayanginnya serem ya. Ya seperti itu. Dan setelah dia yakin Pak JJ udah meninggal, dia membuang martilnya begitu saja ke lantai. Terus dia ambil selimut, dia ambil spray, dia lapin tangannya yang penuh darah itu ke selimut dan spray, dan kemudian selimut dan spray itu dia gunakan untuk menutup tubuh Pak JJ. Karena Rio merasa tangannya masih belum bersih, akhirnya dia mau cuci tangannya di wastafel. Waktu lagi cuci tangan nih, tiba-tiba dari depan pintu kedengar ada yang ngetok, tok tok tok, sambil manggilin Pak JJ. Pak JJ, Pak JJ. Nah, si Rio ini agak panik kan, tapi dia berusaha untuk tenang. Terus dia jawab tuh dari dalam kamar, bentar ya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Dan pergilah si petugas hotel ini. Dan dengan bergegas, si Rio membersihkan tubuhnya, membersihkan tangannya, kemudian mengambil barang-barangnya, dan gak lupa dia ngambil kunci mobil punya Pak JJ dan jam tangan milik Pak JJ. Keluarlah kan si Rio ini dari dalam kamar, terus dia berjalan nih menuju lobi. Di lobi tiba-tiba dia dipanggil sama satu petugas hotel. Petugas hotelnya nanya, Pak JJ mana ya? Nah, agak kaget kan si Rio ini ditanya kayak gitu, tapi dia berusaha tetap tenang lah, lagi-lagi kuncinya tetap tenang kayak gitu. Dia bilang Pak JJ-nya lagi
lagi di kolam renang tuh katanya, terus pergi deh ninggalin si petugasnya ini. Nah petugasnya ini kebingungan kan, lah perasaan di sini nggak ada kolam renang yang mana? Ya udah kan, curiga lah kan si petugas hotel ini, akhirnya dipanggil, pak, tunggu bentar pak, katanya kayak gitu. Nah si Rio ini pas dipanggil malah jadi tambah panik dia, terus dia kayak mempercepat jalannya menuju si mobil, emang mobil orangnya, menuju mobil maksudnya. Nah menuju mobil, terus belum sempat dia masuk mobil karena si petugas ini manggil-manggil terus, security yang ada di hotel itu jadi kayak apa sih, instingnya tuh bangun lah kayak gitu, terus mendatangi si Rio ini, menyergap si Rio ini. Karena diteriakin sama petugas hotel, terus disergap sama satpam, orang-orang di sekitar situ jadi berkerumun, kayak penasaran ini ada apaan sih. Nah si Rio pun jadi ngamuk-ngamuk di situ. Akhirnya dia berantem sama satpam, berantem sama petugas hotel, dan ya petugas hotel sama satpam kan mikirnya dia ini cuma maling mobil, nggak kepikiran tuh awalnya bahwa dia juga ngebunuh Pak JJ. Karena kepikirannya dia ini cuma maling mobil, ya udah digebukin lah rame-rame di situ. Dan kata orang-orang yang ada di situ, si Rio ini walaupun badannya kecil tapi tenaganya kuat banget. Nah setelah dia babak belur, si Rio ini diikat badannya terus diletakin di pos satpam. Rio diamankan di pos satpam. Nah petugas hotel mulai ingat nih, dia tuh tadinya nyariin Pak JJ. Akhirnya dia sama satpamnya ngecek tuh kamar 135 ada Pak JJ apa enggak di dalam. Dan terus pas mereka masuk ke dalam kamar, kagetlah mereka melihat situasi dan keadaan yang sangat mengenaskan. Kayak yang udah aku bilang tadi lah situasinya kayak gimana ya. Dan mereka saat itu juga langsung nelpon polisi dan polisi datang. Setelah ditangkap polisi inilah baru diketahui bahwa Rio ini merupakan seorang buronan. Buronannya dari 3 Polda pula. Yang pertama Polda Jawa Barat, yang kedua Polda Jawa Timur, dan yang ketiga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak JJ ini bukan merupakan korban pertamanya Rio, tapi sudah merupakan korban keempat. Nah, jadi sebelumnya si Rio ini sudah membunuh 3 korban di kota yang berbeda. Tapi metodenya sama, dia pura-pura pinjam mobil, maksudnya butuh penyewaan mobil, kemudian supirnya dia bunuh. Tapi ternyata ada satu korbannya Rio yang tidak meninggal. Nah itu merupakan seorang supir di Yogyakarta. Waktu itu saat Rio akan membunuh supir ini, nah dia kan menggunakan martel tuh. Dia pakai 1 martel aja waktu itu. Dia pukul, puk. Nah tapi pas mau pukulan kedua ternyata martelnya itu lepas dari gagangnya. Nah jadi si korbannya ini berhasil kabur dan gak sempat dibunuh sama si Rio. Nah sejak saat itu juga si Rio selalu menyediakan 2 martil. Makanya seperti dia membunuh Pak JJ, dia punya 1 di tangan kanan, 1 di tangan kiri. Jadi kalau yang 1 lepas dari gagangnya, dia bisa pakai yang 1 lagi. Setelah ditangkap polisi, dipenjaralah kan si Rio ini. Nah akhirnya pada tanggal 14 Mei 2001, Rio ini divonis hukuman mati. Nah dalam penjara ini Rio berkelakuan baik karena dia sangat bertekad untuk bisa merubah hidupnya. Dia berusaha untuk insaf. Nah, di dalam penjara ini akhirnya dia juga bertemu dengan seseorang yang bernama Iwan Zulkarnain. Jadi Iwan Zulkarnain ini merupakan koruptor, korupsinya sebesar 40 miliar dan dipenjara selama 16 tahun. Rio dan Iwan ini menjadi sangat dekat selama mereka di penjara. Jadi si Iwan ini sering sekali mengajarkan Rio mengaji. Dan Rio juga senang diajarkan mengaji oleh Iwan. Dan semenjak di dalam penjara juga si Rio ini jadi sholatnya 5 waktu. Bahkan dia juga mengerjakan sholat malam. Tapi pada tanggal 2 Mei 2005, keadaan di penjara menjadi geger. Karena ditemukan jenazah Iwan Zulkarnain itu ada di toilet sel dalam keadaan yang mengenaskan, di mana tulang tengkorak Iwan itu retak dan ada luka robek di kepalanya. Dan saat itu polisi mencurigai Rio sebagai pembunuh Iwan. Saat pertama kali diinterogasi polisi, Rio ini nggak ngaku, dia bilang bukan dia yang ngebunuh Iwan. Akhirnya polisi berusaha mencari bukti. Mereka mencocokkan darah yang ada di sarungnya si Rio ini dengan darahnya Iwan. Dan akhirnya mengakulah si Rio bahwa memang dia yang membunuh Iwan. Penyebab Rio membunuh Iwan karena kesal, dia bilang. Dia kesal karena
waktu malam itu jam setengah 10 malam, Rio minta tolong si Iwan untuk mengajarinya mengaji. Ya udah diajarkanlah sama si Iwan ini mengaji kan. Nah, saat mereka lagi ngaji, terus hujan itu turun. Saat hujan turun, gentengnya bocor, terus netes ke lantai, basah lah itu lantainya kan. Terus dibersihkanlah sama si Iwan ini lantainya. Tapi saat Iwan ini lagi bersih-bersih, si Rio ini nggak ngebantu sama sekali, malah cuma nontonin gitu. Nah, nggak tahu si Iwan ini kesel atau gimana karena cuma ditontonin. Akhirnya dia ngomong sama si Rio. Dia bilang, kamu nih kalau di luar bolehlah ya jagoan, tapi kalau di dalam sini kamu tuh bukan jagoan sama sekali. Nah, dengar kata-kata kayak gitu dari si Iwan, mengamuklah ini si Rio-nya. Jadi dia bekap Iwan pakai sarungnya, terus dia sumpal mulut Iwan pakai kain, terus dia jedotin kepala Iwan ke dinding berkali-kali sampai ya itulah meninggal. Menurut pengakuan pengacaranya sih, si Rio ini memang orangnya nggak boleh tersinggung. Kalau tersinggung tuh pasti ngamuk-ngamuk katanya. Soalnya pernah pengacaranya ini berusaha menemui si Rio pas jam tidur siangnya si Rio. Nah, terus datanglah kan petugas untuk ngebangunin Rio buat bilang kalau pengacaranya pengen ketemu. Nah, pas dibangunin, ngamuk-ngamuk Rio-nya bilang, ganggu tidur siang aku aja, katanya gitu. Dan kalian tahu pembunuhan yang dilakukan oleh Rio itu dilakukan oleh Rio di ulang tahunnya yang ke-27. Hadiah ulang tahunnya membunuh orang ya, serem juga. Dan setelah pembunuhan itu akhirnya si Rio ini dipindahkan ke lapas yang khusus isolasi. Jadi cuma ada dia sendiri di situ. Sekarang aku bakal nyeritain detik-detik menuju kematiannya si Rio Martel ini. Maksudnya hukuman mati Rio Martel ini. Nah, jadi Rio Martel ini sebelum dihukum mati diberikan 3 permintaan terakhir. Permintaan pertamanya adalah bertemu dengan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Karena selama dia di penjara, dia nggak pernah sama sekali diizinkan untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Nah, permintaan keduanya adalah memohon maaf kepada keluarga korban. Kemudian permintaan yang ketiga adalah membagikan Al-Quran. Dia ingin memberikan Al-Quran kepada anaknya dan dia juga memberikan Al-Quran kepada pengacaranya. Dan dia juga bilang kepada pengacaranya saat dia meninggal nanti, tolong baju-bajunya milik dia diberikan saja kepada narapidana yang membutuhkan. Pada tanggal 4 Agustus 2008 akhirnya Rio dipertemukan dengan anak dan istrinya. Dan pertemuan itu berlangsung sekitar 4,5 jam, sekitar jam 5 sampai jam setengah 10 malam. Namanya pertemuan untuk yang terakhir kali, tentu banyak air mata di sana dan ya menyedihkan sih. Tambah dekat dengan hari eksekusi matinya, si Rio Martel ini tambah pendiam, tambah nggak pengen ngomong, tambah mengisolasi diri, nggak mau bertemu sama siapa-siapa. Bahkan saat mau ditemui oleh pengacaranya pun dia nggak mau. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2008, pada pukul 12:30 malam, Rio Martel ini pun dieksekusi mati oleh 12 orang regu tembak di Desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Akhirnya jenazah Rio Martel diurus oleh pihak kejaksaan karena dari pihak istri Rio Martel sendiri mengatakan bahwa ia tidak memiliki biaya untuk memakamkan suaminya. Dan akhirnya dimakamkanlah jenazah Rio Martel ini di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas di blok makam orang-orang yang tak dikenal. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini. Kalau ada kata-kata aku yang salah, aku mohon maaf. Kalau ada informasi yang salah juga aku mohon maaf. Kalau cara penyampaian aku masih kurang menyenangkan, mungkin menyampaikannya atau dilihatnya juga kurang menyenangkan, boleh kasih saran dan kritiknya untuk aku di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan pencet lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload. Dah.